jelaskan panduannya dari awal. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuka Gmail Bapak Ibu yang digunakan untuk mendaftar sebagai presenter atau pemakalah. Akan dibuka Gmail di Mozilla Firefox atau mungkin langsung di Google Chrome juga bisa. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Ini Gmail saya, Muhammad Novel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuka website ichse.bis.um.ac.id. Akan dibuka dan ditunggu. Dua laman ini harus dibuka. Kenapa membuka alamat Gmail? Karena nanti akan disinkronis dengan akun yang ada di website ICHSE. Nah, ini adalah tampilan home dari website ICHSE. Silakan dilihat sendiri. Nanti ada keterangannya mulai dari tema, kemudian mulai dari pembicara sampai pembayaran, sampai juga transfer ke virtual account-nya UM, sampai ada juga schedule. Nah, di atas ada menu home, call for paper, download, dan sign in. Nah, saya jelaskan menu home. Kalau menu home ya menu ini. Kemudian kalau call for paper ini berisi tentang tema, keynote speaker, target, schedule, dan conference fee. Dan download, menu download yaitu Bapak Ibu bisa mendownload poster serta template jurnal terakreditasi Sinta yang akan dituju dan juga template costing ada di paling bawah. Costingnya CRJ Valgema, Taylor and Francis. Nah, langkah pertama Bapak Ibu untuk menjadi pemakalah yaitu sign in dulu. Sign in menggunakan email Gmail, alamat email Gmail. Jadi saya menggunakan alamat email ini Novel Muhammad 1998@gmail.com. Menggunakan alamat ini kita tunggu. Nah, ini alamat email saya. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke dalam CMS atau Conference Management Systemnya UM. Nah, setelah itu diisikan nama lengkap. Karena nama saya Muhammad Novel, jadi saya isikan Muhammad Novel. Seperti ini, Ibu. Kemudian nomor saya 0821 4130 4670. Nah, seperti ini. Kemudian karena saya bukan dari internal UM, jadi saya memilih non Universitas Negeri Malang. Kalau Bapak Ibu dari internal UM, silakan dipilih internal UM. Kalau dari kampus lain atau lembaga lain, silakan dipilih non Universitas Negeri Malang. Nah, dalam hal ini saya dari universitas di luar UM atau Universitas Negeri Malang. Nah, institusi saya adalah universitas, sebagai contoh, Percobaan Batu. Ini alamatnya Jalan Sair, ini Desa Beji, Kecamatan Jenderal, kotanya Kota Batu. Nah, ini Ibu. Kemudian kita pilih Indonesia untuk country-nya. Kalau dari luar negeri silakan dipilih luar negeri. Dan kebetulan saya ambil. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah select kategori. Jadi pilih kategori yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Di sini ada Indonesian Presenter, Presenter Overseas, Indonesian Participant, dan Participant Overseas. Kalau Indonesian Presenter ya ini yang akan kita daftarkan sekarang, pemakalah dari Indonesia. Kemudian Presenter Overseas ini presenter dari luar negeri. Sedangkan partisipan, Indonesian Partisipan adalah peserta dari Indonesia, dan partisipan overseas adalah peserta dari luar negeri. Jadi
karena saya ingin mendaftar sebagai pemakalah, saya memilih Indonesian Presenter. Saya klik, ya, language saya pilih, silakan dipilih. Ada English, Jerman, Arabic, Mandarin, Indonesia, saya pilih English. Kemudian selesai. Dan oke. Itu maka check in. Dan selanjutnya, Bapak Ibu akan masuk ke dalam laman submission. Nah, di sini ada dashboard, ada submission, ada new submission, dan your submission document. Bapak Ibu untuk mensubmit abstrak terlebih dahulu, pilih new submission. Ya, pilih new submission, kemudian setelah memilih new submission, Bapak Ibu pilih topik dari 5 subtema yang kami sediakan di IJHSD, pilih 1, 2, 3, 4, 5. Pilih salah satu. Misalnya saya di sini memilih New Trends in History Research, kemudian judul saya adalah Story of Flood, in Batu, City, tahunnya 1890 sampai 1930. Ini judul contoh. Kemudian setelah itu Bapak Ibu memasukkan abstrak di sini. Abstrak contoh akan dimasukkan di sini, di copy dari file, di paste di sini. Nah, kemudian setelah memasukkan abstrak di kolom ini, Bapak Ibu memilih dokumen abstrak yang ada di komputer Bapak Ibu. Misalnya saya tadi sudah menyimpan dokumen abstrak sebagai contoh di sini. Saya pilih contoh file abstrak. Nah, saya upload di sini. Nah, sudah selesai. Kemudian fee-nya 300 sesuai yang ditetapkan UM. Kemudian Bapak Ibu di sini memilih karena presenter, klik saja namanya Muhammad, kemudian emailnya tadi file Muhammad 198 @gmail.com. Nah, Bapak Ibu di sini di kolom sebelahnya ini pilih yang oral presenter. Ya. Ada oral dan poster presenter. Pilih yang oral presenter. Jadi kalau misalnya poster presenter sebenarnya juga bisa, tapi diarahkan ke oral presenter. Kemudian untuk penulis paper, Bapak Ibu sebagai author ketik saja di sini author name sama seperti yang di atas. Ini Muhammad Novel. Copy saja ini diletakkan di sini. Muhammad Novel. Kemudian author email, copy saja ini. Letakkan di sini. Dan ini gara-gara saya hanya menulis paper untuk satu orang, cuma saya di satu orang. Barangkali Bapak Ibu ada yang anggotanya 2 orang atau 3 orang, silakan tambahkan sedikit sesuai dengan jumlah penulis, silakan ditambahkan. Ya, ini contohnya saya hanya 1 orang, itu, dan otomatis nanti corresponding authornya sama, itu 1 orang. Ya, jadi selesai untuk upload abstrak dan langsung diklik saja submit. Klik. Nah, ini menunggu pemberitahuan terlebih dahulu dari panitia, abstraknya ditolak atau tidak, ya, ditolak atau diterima. Setelah itu akan bisa kita lacak. Ya, kita tunggu beberapa saat setelah di ACC oleh panitia, nanti akan muncul pemberitahuan di Gmail Bapak Ibu. Nah, Gmail ini Gmail saya refresh tadi di
websitenya CMS-nya UM, sekarang di Gmail. Kita refresh. Nah, ini ada notifikasi of abstract sentence. Nah, ini setelah mendapatkan notifikasi seperti ini, kita klik saja. Kita klik saja. Jika membutuhkan LOE atau letter of acceptance, silakan diklik saja ini. Jika kepingin langsung submit paper, silakan langsung diklik submission atau langsung kembali di halaman yang tadi. Nah, di halaman yang tadi otomatis kalau sudah ada pemberitahuan akan tampil seperti ini. Silakan dilihat pada detail. Nah, di dalam detail sini ada upload payment. Ya, upload payment. Ini ada keterangannya, topik Bapak Ibu yang sudah dipilih, kemudian dan juga abstrak Bapak Ibu. Nah, sedangkan ya, yang hijau ini upload payment, silahkan diklik. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengupload paper sebelum mengupload bukti pembayaran sebagai pemakalah yang 300.000 itu. Jadi silahkan diklik upload payment. Nah, di sini choose file ini bisa JPG, JPEG, PNG atau PDF. Ya. Jadi silakan dipilih saja bukti pembayarannya, bisa difoto atau mungkin bisa yang dalam format PDF setelah ditransfer via virtual account. Saya choose file. Nah, ini saya siapkan bukti pembayarannya, saya klik. Nah, sudah ada di sini. Saya upload. Oke. Nah, ini tinggal menunggu di ACC oleh tim atau panitia di bagian keuangan. Kita tunggu sebentar. Baik, kita tunggu beberapa saat. Ya, biasanya butuh waktu beberapa jam atau mungkin bisa 1 hari untuk mendapatkan payment confirmation dari tim keuangan ini. Itu Pak Ibu juga bisa mengecek Gmail-nya, kembali ke Gmail, cek, bisa refresh, barangkali ada pemberitahuan lebih lanjut terkait. Baik, Bapak Ibu, setelah menunggu beberapa saat, Bapak Ibu silakan cek Gmail Bapak Ibu. Ya, setelah kita refresh Gmail-nya. Tadi ada konfirmasi untuk abstrak diterima, sekarang akan mendapatkan konfirmasi lagi terkait pembayaran minat. Nih, kita masuk yang paling awal. Tadi mendapatkan notifikasi abstract sentence, sekarang your payment has been confirmed. Setelah membayar dan upload bukti pembayaran akan mendapatkan email pemberitahuan. Jadi judul Anda diterima dan dikonfirmasi pembayarannya. Silahkan langsung diklik submission, untuk melanjutkan proses submit full paper. Ya, saya lagi menggunakan alamat email yang saya pakai tadi. Langsung kita masuk. Nah, nanti akan tampilannya berbentuk seperti ini. Ada timeline-nya dan juga ada tetap ya, ada submission. Diklik saja, diklik your submitted document, dan new submission ya. Saya ulangi lagi, setelah mendapatkan email balasan ya, konfirmasi pembayaran, klik your submitted document. Kemudian statusnya sudah bukan upload payment lagi, tapi sudah upload paper. Nah, itu langsung
kita lihat saja detailnya seperti apa. Nah, di manuskrip sudah bisa nah, di sini Bapak Ibu sudah ada abstrak, sudah ada registration payment, sudah ada. Nah, lalu Bapak Ibu upload full papernya. Upload. Silahkan choose file tadi, choose file dan pilih full paper. Saya siapkan contoh full paper. Kemudian upload. Kemudian B. Nah, ini paper Bapak Ibu sudah dalam review, ya, akan diterbitkan di Jurnal Nasional Cinta atau di Proceeding JRC Bank Taylor and Francis. Gitu. Ya. Jadi setelah upload paper, ya sampai seperti ini, dan tinggal Bapak Ibu menunggu konfirmasi dari panitia. Baik, setelah menunggu konfirmasi terkait paper Bapak Ibu, apakah papernya ditolak atau diterima, atau mungkin biasanya diterima dengan minor revision atau major revision. Jadi nanti silakan cek kembali di email Bapak Ibu, kembali ke Gmail. Akan di refresh kembali setelah menunggu tadi, yang akan ada pemberitahuan email masuk terkait apakah diterima atau ditolak atau diterima mayor atau minor revisi. Nah, ini ada email baru dari conference. Berarti seperti ini, keterangan seperti ini bahwa paper saya diterima dengan minor revision. Jadi nanti bisa di-download dan direvisi dan dikirimkan lagi seperti tadi, dan menggunakan CMS, Conference Management System. Jadi saya download email saya, saya download file saya yang sudah direview. Kemudian setelah saya revisi, langsung saja ke UM Conference, ya, CMS tadi. Nah, di sini ada keterangan, silakan di reload, dan di sini ada keterangan upload device file paper. Saya klik, jadi saya tadi sudah melakukan revisi file, revisi saya di download file dari reviewer, ya upload. Oke. Nah, kita tinggal menunggu konfirmasi kembali apakah diterima atau ditolak. Baik, Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan revisi paper tadi, karena hanya minor revision, jadi langsung kita tunggu beberapa saat. Nanti silakan masuk ke Gmail Bapak Ibu kembali, kemudian kita refresh emailnya. Kalau ada pemberitahuan lebih lanjut, di kotak masuk terkait conference. Nah, ini ada satu pemberitahuan baru. Di manuskrip Bapak Ibu yang berjudul ini akan dikirim ke publishing editorial. Jadi sudah diterima, dan Bapak Ibu tinggal mengirim revisinya, revisi terakhir di sini di kolom submit artikel ini. Tetap nanti akan masuknya ke CMS UM, tetap menggunakan email yang tadi, email awal. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dilihat di your submitted document seperti di awal tadi, sudah 90%.
silakan melihat detailnya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap plagiarism checker. Jadi kita tunggu saja panitia terkait plagiarism checker. Selanjutnya akan kita tunggu filenya dan akan kita revisi. Ini ada keterangan please upload your revised paper. Jadi kita menguploadnya di kolom paling bawah atau di atas ini juga boleh. Kita pilih yang di bawah ini juga boleh. Jadi, ini hasil plagiasi checker kita dari reviewer dari panitia. Silakan di saja. Kalau sudah download, akan direvisi. Setelah itu kalau sudah revisi dan dinilai sudah layak, nanti langsung Bapak Ibu upload revised file paper. File. Nah, ini file plagiarism checker. Langsung saja kita upload dan pilih OK. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ada kesalahan, filenya harus untuk blok atau butik. Oke, kita ulangi lagi ya. Silakan Ibu memilih yang filenya butik. Saya contoh saja ya. Upload. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Kita menunggu konfirmasi lagi dari panitia terkait mengupload bukti pembayaran prosedur atau jurnal internasional terindeks Cinta. Baik, Bapak Ibu, setelah menunggu beberapa saat, silakan di refresh lagi conference management system. Bisa juga lewat email tadi, biasanya mendapatkan pemberitahuan di email. Silakan di refresh nanti akan ada email pemberitahuan. Kalau langsung di conference management sistemnya di UM, silakan langsung menuju yang tadi ada keterangan upload proceeding payment. Nah, ini kan sudah direvisi dan sudah siap publish di proceeding atau di jurnal Cinta. Langsung saja upload proceeding payment. Kita klik, kita pilih file, misalnya pembayarannya. Kita buka dan upload. Oke. Jadi kita tinggal menunggu validasi pembayaran dari tim keuangan. Setelah divalidasi, berarti paper kita sudah siap untuk dipublish. Baik, Bapak Ibu, setelah menunggu beberapa saat, lalu kita refresh kembali, atau kita juga bisa masuk ke Gmail kita, kita refresh Gmail kita cek email yang masuk. Nah, boleh lewat Gmail bisa, lewat conference management system juga bisa. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya ketika sudah dikonfirmasi pembayarannya, ada keterangan accepted ya. Dan ini siap untuk publish. Ini adalah langkah terakhir untuk submit di ICHSE, dan mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu ya, memudahkan untuk memahami langkah-langkah submitnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan terima kasih sudah berpartisipasi pada acara ICHSE 2021.